Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bang Syaiha. Ya, kita lagi di kabinnya Wuling Almas. Oke. Kabin Wuling Almas ini enak sih sebenarnya, nyaman gitu ya. Nyaman banget, kedap suaranya, terus ada sunroofnya gitu. Jadi kalau misalkan sore-sore begini gitu ya, sore-sore begini cuacanya nggak begitu panas, kita bisa buka ini. Bisa buka sunroofnya. Nah, ini Wuling Almas sudah 1,5 tahun sama saya. Sudah 1,5 tahun, sudah 20.000 km. Ada masalah berarti sampai saat ini tidak ada. Ya, tidak ada masalah berarti ya. Ya jangan sampai lah gitu ya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, di jalan selamat dan sebagainya gitu. Nah, karena sudah 20.000 km, sudah 1,5 tahun ya. Kesannya kan kalau mobil Cina itu kata orang gampang rusak gitu ya. Mobil Cina itu gampang rusak, gampang merotol gitu ya, atau apalah gitu. Jadi kualitasnya jelek gitu kalau mobil Cina. Itu adalah anggapan orang gitu, anggapan umum orang. Mobil Cina atau elektronik yang buatan Cina itu biasanya jelek ya. Kita mau ngetes nih apakah masih berfungsi dengan baik semuanya gitu ya. Terutama pada hari ini saya pengen ngetes ininya sih, voice command-nya ya, voice command-nya apakah masih berfungsi dengan baik. Kita coba yang pertama dari sunroof. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Top ya, masih bisa membuka sunroof. Jadi sunroof ini nggak perlu pakai halo Wuling gitu ya. Dia langsung bisa buka sunroof, maka terbuka sunroofnya. Ini kita bisa gunakan ini untuk kalau mau kampanye atau mau apa, kita bisa keluar di sini. Kita coba untuk nutup. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Nah, lihat. Dia menutup ya, langsung menutup, dan ininya juga, tutupnya juga langsung nutup gitu. Jadi bukan hanya kacanya, tapi penutupnya juga langsung tertutup. Jadi untuk sunroof berfungsi dengan baik, top. Sekarang jendela ya. Buka jendela. Mobil Anda tidak mendukung fungsi ini. Jadi mobil ini adalah keluaran pertama lah ya. Jadi ketika mobil ini keluar, itu voice command-nya belum ada. Tapi ketika ada upgrade voice command, mobil ini bisa di-upgrade, ada voice command-nya, tapi jendelanya nggak bisa gitu. Makanya kita bilang buka jendela. Nah, mobil Anda tidak mendukung fungsi ini. Dia nggak mau kalau buka jendela. Sekarang kita tes ininya. Halo Wuling. Halo. Nyalakan radio. Radio dalam keadaan aktif. Radio dalam keadaan aktif. Oke, bener. Jadi ini head unitnya lagi aktif ya. Kita akan home dulu. Di home, terus kita akan coba. Ya. Halo Wuling. Halo. Nyalakan radio. Oke, menghidupkan radio. Tuh, hidup ya. Saya kecilin dulu. Jadi hidup nih, radionya lagi dangdutan. Halo Wuling. Halo. Matikan radio. Baik, kembali ke layar utama. Nah, mati radionya. Nah, kemudian ini juga bisa kita gunakan untuk AC ya. Nih, kita misalkan, nah lagi lampu merah, berhenti dulu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk AC. Misalkan nih AC-nya kan hidup nih, ya. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Matikan AC. Oke, mematikan AC. Ini enak nih, misalkan lagi ngebut gitu di tol kan, daripada kita tangannya gini-gini, kita ngomong aja gitu. Halo Wuling. Halo. Nyalakan AC. Oke, menghidupkan AC. Nah tuh, ngidupin AC gitu. Saya pernah nih, waktu pas lagi di tol Lampung gitu ya, di tol Lampung saya ngebut 120. Kemudian ngeri juga kalau misalkan kita sedikit kesini matanya gitu ya, kemudian di depan ada kendaraan kan repot. Jadi saya cukup ngomong saja dan dia hidup sendiri. Bahkan kalau kita kepanasan atau kedinginan, kita bisa bilang begini nih. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Saya kedinginan. Oke, menaikkan suhu 1 derajat. Tuh, naik dia 1 derajat. Kita pun bisa ngatur, ngeset suhu tertentu. Halo Wuling. Halo. Setel suhu 23 derajat Celcius. Oke, mengatur suhu ke 23 derajat. Tuh, jadi suhunya akan
langsung di set 23 derajat Celcius. Terus kita misalkan mau kipas AC-nya mau kita naikin atau kita turunin pun bisa. Halo Wuling. Halo. Naikkan kecepatan AC. Oke, menaikkan kecepatan AC naik 1 kecepatannya, level. hembusannya kerasa. Ya, jadi kalau tadi kedinginan kepanasan, kalau untuk kipas AC kita naikkan kecepatan AC atau turunkan kecepatan AC. Ya. Nah, ini bisa untuk AC, untuk suara dan sebagainya. Nah, ini sudah 20.000 km. 20.000 km sudah 1 tahun setengah dan alhamdulillah masih berfungsi dengan baik voice command-nya. Ya, kalau misalkan Wuling agak-agak kadang-kadang nggak denger ya wajar lah ya. Namanya juga mesin gitu kan. Kadang-kadang kita ngomongnya mesti sekali atau 2 kali gitu ya. Sekali nggak bisa, mesti 2 kali gitu. Nah, itu kadang-kadang kita salah instruksi juga gitu ya. Dan ini bisa ini teman-teman, bisa ngedein suara. Ini saya ngidupin MP3 terus misalkan ini. Halo Wuling. Halo. Naikkan volume. Tuh. Naikkan kan. Halo Wuling. Halo. Naikkan volume. Halo Wuling. Halo. Naikkan volume. Tuh. Tuh, naik ya volumenya. Nah, saya turunin lagi pakai tangan. Nah, ini adalah fitur yang sangat berguna teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lagi naik mobil dalam kecepatan tinggi, itu kita nggak perlu muter-muter atau apa gitu. Kita cukup menggunakan suara. Sekali lagi, alhamdulillah ternyata masih berfungsi dengan cukup baik. Tidak ada yang error ya. Tidak ada yang error. Nanti kita akan coba review lagi ya yang lain-lainnya, bodinya atau apanya gitu, kelistrikannya setelah 1,5 tahun saya gunakan. Setelah 20.000 km mobil ini membersamai saya kemana-mana. Oke, semoga bermanfaat video nggak jelas ini. Tapi teman-teman, saya pengen bilang bahwa anggapan bahwa produk Cina yang elektronik ya, mobil Cina, motor Cina katanya itu nggak bagus, tapi untuk yang ini Wuling itu insya Allah bagus kualitasnya gitu ya, bagus kualitasnya. Kalau memang dibilang belum teruji ya mungkin memang belum teruji, karena Wuling itu di Indonesia baru 3 tahunan ya, 3 tahunan atau 4 tahunan. Beda lah sama misalkan kayak Toyota yang sudah berpuluh-puluh tahun. Kita nggak bisa bandingin sama mereka gitu. Jadi kalau Toyota itu terkenal dengan ketahanannya gitu, terkenal dengan ketahanannya karena sudah berpuluh-puluh tahun ada di Indonesia dan memang merek itu dikenal dengan ketahanannya. Ya, kalau misalkan cari kemewahan ya kan, cari kenyamanan mungkin bukan Toyota gitu loh. Kalaupun kita mau cari kenyamanan di Toyota, harganya mungkin sangat luar biasa mahal gitu kan. Nah, tapi sekali lagi kelebihan Toyota adalah apa? Ketahanannya luar biasa, kemudian apa? Dealernya ada di mana-mana. Kemudian spare partnya ada yang dari KW 1 sampai KW berapa gitu ya. Lalu kalau mau benerin mobil Toyota itu rata-rata di bengkel manapun bisa gitu loh. Karena mobil ini, Toyota ini sudah berada di Indonesia puluhan tahun. Luar biasa lah ya. Kalau Wuling memang belum teruji karena baru 3 atau 4 tahunan. Jadi ya jangan samain gitu. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, yang memang mobilnya Toyota alhamdulillah gitu. Yang Wuling ya alhamdulillah, yang Mitsubishi alhamdulillah, yang Daihatsu alhamdulillah gitu ya. Yang penting kalau berkendara kita hati-hati, kemudian tidak ugal-ugalan, menghormati pengguna jalan yang lain. Ya. Jangan lupa teman-teman di-subscribe kalau memang ada manfaatnya di channel saya. Kalau nggak ada manfaatnya ya nggak usah di-subscribe, tidak masalah. Terima kasih sudah menonton. Saya lanjutkan perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.